Rasa cinta orang tua terhadap anak layaknya samudra yang tidak bertepi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dalam surah Luqman Allah perintahkan, kalau perintah berarti dalam syariat adalah kewajiban untuk kita senantiasa untuk kita laksanakan. Anishkurli, kata Allah, hendaknya kalian pandai-pandai bersyukur kepadaku Tuhanmu. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munirnya, sekurang-kurangnya seorang hamba yang ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seminimal-minimalnya hamba tersebut harus menjalankan perintah, yaitu kewajiban sholatnya 5 kali 1 hari. Tadi nyambung, ini cuma karena udah dibahas, cuma nyambungin doang nih sekarang Habib Toha. Ya. Sebagaimana pesan tadi, kita harus jaga kita punya sholat, karena itu sebagai bukti seorang hamba mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala na'ma'ih wa ala'ih, wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'ih, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad, Sayyidina Maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa kafati awliyaih. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahu maulana al-azim. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap tuan-tuan guru, para asatidzah, para kiai, hadir bersama kita guru kita yang mulia akhina al-Ustaz Al-Haj Abdul Bari bin Kiai Haji Muhammad Ali bin Kiai Haji Ahmad Junaidi, mata'anallah bituli hayatih. Begitu pula yang baru saja menyampaikan tausiahnya Al-Ustaz Abdul Samad Nasih, dan begitu pula para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Beriring doa untuk guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada guru-guru kita nikmat berupa nikmat sehat wal afiyah, panjang umur, dan kita murid-muridnya pun mendapatkan kenikmatan dari keberadaan mereka, sehingga bisa membawa kita menuju keselamatan, kebahagiaan, keridhaan dunia barzakh sampai akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Akhussu bidzikir, yang menjadi penyebab duduknya kita, hadirnya kita, keluarga besar dari almarhum birahmatil hayyil qayyum Hajjah Habibah binti Haji Muhammad Sambasi, begitu pula Haji Abdul Latif bin Haji Basir, terutama yang menjadi penyebab saya datang ke tempat ini, akhirnya Bapak Haji Abdul Basit
yang kita doakan mudah-mudahan almarhumin dan almarhumat yang pada saat malam hari ini kita baca doa, kita baca yasin, tahlil, serta khatmul Quran. Ada khatam Quran ini? Kita niatin deh jadi khatam Quran ya. Mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyebab yang dikhususkan pada malam hari ini berbahagia di alam barzakhnya, dan kita yang ikut andil dalam bagian kita hadir dalam acara-acara seperti ini, juga orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah wafat, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tempat yang termulia, dan mudah-mudahan dengan kebahagiaan itu semua mereka ridha kepada kita, mereka bahagia dengan adanya kita duduk pada malam hari ini, yang membawa itu semua penyebab kita juga bahagia insyaallah dalam menjalani hidup di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini badan masih kurang sehat sebenarnya, suara udah mulai hilang, tapi karena saya ingat kalau dulu Walid duduknya di sini nih. Walid duduknya di sini, ngadepnya ke sana, benar nggak? Mudah-mudahan. Berarti malam ini adalah malam Jumat, malam yang mulia. Kita berkumpul di tempat yang mulia karena bekas didatengin juga sama orang-orang yang mulia. Hasya wa kalla, tidak mungkin tidak keluar kita pulang dari tempat ini melainkan Allah rubah keadaan kita yang sudah mulia pada saat hari ini menjadi keadaan yang lebih mulia lagi di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah majlis haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara haul berarti juga berbicara waktu. Ada nggak kira-kira haul yang dibuat seminggu 3 kali? Apa pada diam aja nih? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Ada haul satu orang dirayakan seminggu 3 kali, ada nggak? Nggak ada. Belum dengar? Ada, anda punya Walid pernah seminggu 3 kali. Karena tempat-tempat ya beda-beda tempatnya. Tapi bukan itu maksud saya. Sejatinya haul sesuai dengan namanya, yang berarti satu haul itu hitungan 1 tahun. Satu haul berarti hitungan 1 tahun. Yang jadi pertanyaan untuk diri kita, apakah seorang anak yang sudah bisa membuat acara haul kedua orang tuanya, berarti anak tersebut telah mampu dan tercatat sebagai anak yang sudah berbakti kepada kedua orang tua. Ini saya nggak ngomongin yang nggak demen haul nih. Yang demen haul aja masih disuruh mikir gitu. Yang demen haul, yang bikinin acara haul untuk kedua orang tuanya saja masih disuruh mikir, apa iya dengan kita panggil ulama, panggil kiai, panggil habaib, panggil orang-orang sekitar kita untuk sama-sama mendoakan kedua orang tua kita, yang itu semua hanya 1 tahun 1 kali. Yang jadi pertanyaan, apakah itu semua sudah berarti anak yang telah mampu membuat acara haul untuk kedua orang tuanya, berarti sudah Allah catat sebagai anak yang bisa atau yang sudah berbakti kepada kedua orang tua? Kita kembalikan pertanyaan tersebut kepada diri kita. Insya Allah banyak di antara kita yang hadir pada saat hari ini sudah punya anak.
Ini sebenarnya omongan ini saya hanya karena ingat Sayyidil Walid mungkin pernah ngomong juga nih masalah begini. Karena namanya anak kayak Ustadz Abdul Bari, mungkin ada banyak fotokopian omongan-omongan dari abahnya, dari kakek. Ya. Kalau saya ngambil fotokopi sama bapak yang bukan bapak saya kan, ya boleh-boleh juga. Tapi kan lebih sedap fotokopi bapak sendiri ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan lemes-lemes di sini. Saya aja saya seger-segerin nih. Lagi serius. Kembali ke acara haul. Kalau kita yang pada saat malam hari ini kita semua sudah mungkin ada yang punya anak, bahkan ada yang udah punya cucu. Tanya sama diri kita. Kita ingat sama anak kita. Kita doain anak kita. Kita perhatiin anak kita. Itu setahun sekali, 6 bulan sekali, apa 3 bulan sekali? Enggak ada yang akur nih jawabnya. Keluar jawab bareng-bareng apa? Ingat sama anak tuh setahun sekali ya? Apalagi tuh anak keadaannya misalnya lagi sakit atau keadaannya memang kurang beruntung dibandingkan anak yang lain. Pasti nggak mungkin seorang ayah, seorang ibu ingat sama anaknya. Walaupun tuh anak dalam keadaan bahagia, pasti dalam sholat 5 waktunya yang diingat, yang didoain anak-anaknya. Berarti pertanyaannya tadi haul setahun satu kah? Kita ingat sama anak kita setahun sekali? Saben hari. Masih ngerti nggak bahasa saben hari? Bahkan tiap saat kita dimana kita makan enak pun masih ingat kita sama anak kita. Tuh anak udah makan belum ya? Lagi bahagia pun kita, yang kita ingat anak. Begitulah keluasan kasih sayang yang Allah berikan terhadap manusia. Apabila memiliki seorang anak keturunan, Allah tambahkan rasa kecintaan, rasa bahagia atas kita diberikan titipan oleh Allah, yaitu berupa anak. Rasa cinta orang tua terhadap anak layaknya samudra yang tidak bertepi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dalam surah Luqman Allah perintahkan, kalau perintah berarti dalam syariat adalah kewajiban untuk kita senantiasa untuk kita laksanakan. Anishkurli, kata Allah, hendaknya kalian pandai-pandai bersyukur kepadaku Tuhanmu. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munirnya, sekurang-kurangnya seorang hamba yang ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seminimal-minimalnya hamba tersebut harus menjalankan perintah, yaitu kewajiban sholatnya 5 kali 1 hari. Tadi nyambung, ini cuma karena udah dibahas, cuma nyambungin doang nih sekarang Habib Toha ya. Sebagaimana pesan tadi, kita harus jaga kita punya sholat, karena itu sebagai bukti seorang hamba mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak cukup. Cukup nggak? Jadi minimal tuh, enak nggak dikasih rezeki sama Allah yang paling kecil? Nah, ini nggak jawab lagi. Udah dah, gini dah, Habib kasih perumpamaan. Pulang dari sini
Allah bukakan kepada kita pintu-pintu nikmatnya, amin. Terutama pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Tiba-tiba kita pulang sampai rumah, ada orang tawarin kita, ya fulan, Bang Haji, anak ada rezeki nih, ente pilih ya, ente mau 100 juta atau 100 miliar, mana yang antum bakalan pilih? Jawab dong. Ini ketahuan gak ada yang punya lah 100 juta wala 100 miliar, ini lemes-lemes banget sih. Amin. Banyak kan apa 100 miliar? Kebanyakan. Buat antum banyak, buat Allah sangatlah sedikit. Buat Allah sangat sedikit. Dunia dan seisinya di pandangan Allah nggak lebih dari apa namanya nyamuk tuh, sayapnya nyamuk. Jangan 100 miliar, dunia dan seisinya. Ayuhal hadir, la ilaha illallah. Allah perintahkan kita ansyukur. Yuk, pandai-pandai kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, untuk bisa kita menunaikan rasa bakti kita serta syukur kita kepada Allah. Saya yakin kalau ada orang tawarin begitu, pasti kita nggak milih yang 100 juta, kita pilih 100 miliar. Ini karena baru-baru awal-awal Dzulqa'dah nih, sebelumnya kan Syawal, sebelum Syawal apa? Ramadan. Ada pilihan nih, andaikan boleh nih, andaikan boleh. Padahal ulama-ulama kita yang bukan hanya nasabnya yang nyambung kepada hadratul Rasul, junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga memiliki silsilah dahabiyah, sanad keilmuan yang sambung menyambung bagaikan rantai keemasan yang sambung menyambung kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ulama-ulama kita kerjain? Kalau Ramadan baru 2 bulan yang lalu kan, anggap dah sebulan yang lalu baru kita lewatin tuh Ramadan. Andaikan boleh dalam syariat, andaikan boleh, mana yang antum pilih? Sholat taraweh 8 apa 20? Jawab. Aduh, udah aja dah saya ngomong. Udah ngapain kita ngomong? Ayo, andaikan dibenarkan tuh dalam syariat, kita dikasih pilihan. Ya semua punya dalil, saya tahu. Tadi kan lagi bahas bicara banyak sholat nih. Allah suruh tadi anishkurli, apa artinya? Pandai-pandailah kalian untuk bersyukur kepadaku. Wajib bersyukur, tapi harus lebih pandai-pandai kita, karena kita menjalani hidup ini bagaikan berniaga dengan Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memberikan atau mendapatkan dalam hidupnya faidah yang bukan sedikit, yang bukan rendah. Allah tidak demen dengan hal-hal yang rendah, Allah demen dengan hal-hal yang tinggi. Karena itu umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan puas hati dengan keadaan yang rendah. Dalam menuntut ilmu tadi sudah dikatakan, dalam ibadah banyakin sholat. Kemarin belum lama kan ini Ramadan, ada yang sholatnya 8 di mari? Ada nggak? Lo giliran duit 100 sama 100 juta sama 100 miliar, pilih 100 mil. Giliran dibolehin misalnya tuh 8 sama 20, yang dipilih yang mana? 8. Itu kira-kira tanda orang yang pandai bersyukur sama Allah apa tidak? Allah suruh kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad.